Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi. Namun sebelumnya kita ingat kembali ya materi pertemuan kita pekan lalu yaitu tentang relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara dua elemen himpunan. Elemen itu disebut juga dengan anggota himpunan. Nah, dua elemen yang dihubungkan oleh relasi itu apa saja? Yang pertama adalah domain atau daerah asal yang dihubungkan dengan kodomain atau daerah kawan. Coba perhatikan gambar 1. Di sini ada dua buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan nama siswa dan buah. Kedua himpunan ini dihubungkan dengan relasi, yaitu buah favorit. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Di sini juga terdapat dua buah himpunan. Misalkan ini himpunan P dan ini himpunan H. Kedua himpunan ini anggota-anggotanya atau elemennya saling dihubungkan. 2 dihubungkan dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16, 5 dengan 25. Kira-kira relasi dari himpunan P ke H ini apa ya? Iya, tepat sekali. Relasinya adalah akar dari. Dari gambar 1 dan gambar 2, apa perbedaan relasi yang terdapat pada gambar 1 dan gambar 2 ini? Yuk, kita cari perbedaannya sama-sama. Kita lihat pada gambar 1, di sana bahwa ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Siapakah itu? Yaitu Reno. Yang kedua, tidak semua anggota domainnya memiliki pasangan tunggal. Kita lihat, di sini Adi mempunyai pasangan 2. Putih juga pasangannya 2. Sekarang kita lihat pada gambar 2. Pada gambar 2, semua anggota domain mempunyai pasangan tunggal atau pasangannya hanya 1. Kemudian ternyata di sini ada satu anggota kodomain yang tidak memiliki pasangan terhadap domain. Jika relasi akar dari disebut dengan fungsi dan berdasarkan perbedaan yang sudah disebutkan tadi, apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya, coba kita pikirkan sama-sama. Fungsi disebut juga dengan pemetaan adalah pemasangan setiap anggota sebuah himpunan atau domain dengan tepat satu anggota himpunan yang lain, yaitu kodomain. Dari definisi ini, kita bisa mengambil ciri-ciri fungsi, yaitu yang pertama, semua anggota domain harus punya pasangan. Yang kedua, pasangan anggota domain hanya boleh 1. Ketiga, anggota kodomain boleh tidak punya pasangan. Dan yang terakhir adalah pasangan anggota kodomain lebih dari 1. Di sini berarti domainnya yang terikat dengan aturan. Aturannya apa saja tadi untuk domain fungsi? Aturan yang mengikat domain fungsi adalah yang pertama harus berpasangan atau domain itu tidak boleh jomblo, no jomblo. Yang kedua, pasangannya hanya 1 atau no selingkuh. Ingat ya, untuk domain fungsi itu no jomblo dan no selingkuh. Nah,
Pada saat kita belajar tentang fungsi, ada 3 istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah domain, yang kedua kodomain, yang ketiga ring. Domain disebut sebagai daerah asal, yaitu semua anggota himpunan daerah asal. Sedangkan kodomain disebut sebagai daerah kawan atau semua anggota himpunan daerah kawan. Dan ring disebut sebagai daerah hasil, yaitu semua anggota himpunan daerah kawan yang memiliki pasangan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan diagram panah dari himpunan A ke himpunan B. Di sini himpunan A disebut sebagai domain, sedangkan himpunan B disebut sebagai kodomain. Dan anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di A itu disebut sebagai ring. Jika kita tuliskan dalam himpunan, domainnya adalah 1, 2, 3. Kodomainnya 1, 2, 3, dan 4. Dan ringnya adalah 2, 3, 4. Untuk cara menyajikan fungsi sama seperti pada saat kita menyajikan relasi. Ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan terurut. Kita lanjut ke contoh agar kalian lebih paham ya. Coba perhatikan diagram panah berikut. Manakah dari 4 diagram panah ini yang merupakan fungsi? Kita ingat, tadi pada saat kita belajar ciri fungsi yang terikat oleh aturan adalah domain, yaitu no jomblo, no selingkuh. Kita lihat dari himpunan pada diagram panah A. Di sini anggota himpunan A itu ada yang tidak berpasangan. Berarti jelas bahwa itu bukan fungsi. Lanjut ke soal B. Anggota A, anggota domain, semuanya punya pasangan. Dan di sana bisa kita lihat pasangannya masing-masing 1. Jadi B adalah contoh fungsi. Lanjut ke soal C. Di sana anggota domainnya semuanya punya pasangan. Tetapi kita lihat bahwa ada anggota domain yang pasangannya lebih dari 1. Maka C bukan fungsi. Sedangkan soal D bisa kita lihat bahwa ada 1 anggota A yang tidak punya pasangan. Jadi jelas bahwa D bukan fungsi. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Sekarang untuk diagram kartesius, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kita ingat kembali pada saat kita menyajikan fungsi ke dalam diagram kartesius, di sana domainnya itu terletak pada sumbu X. Nah, perhatikan anggota domain yang terletak di sumbu X, pasangannya ada berapa? Pada gambar 1 ini kita lihat bahwa masing-masing anggota domain pasangannya hanya 1. Sehingga gambar 1 ini adalah fungsi. Lanjut ke gambar yang kedua. Di sini juga masing-masing anggota domainnya pasangannya 1. Gambar 2 juga merupakan fungsi. Gambar ketiga. Masing-masing anggota domain pasangannya juga 1, sehingga gambar 3 juga merupakan fungsi. Lanjut ke gambar yang keempat, kita lihat bahwa anggota domain yaitu 3 ini mempunyai lebih dari 1 pasangan. Maka gambar 4 itu bukan merupakan fungsi. Lanjut lagi ke contoh yang ketiga tentang himpunan pasangan terurut.
Manakah yang merupakan fungsi? Pada himpunan pasangan terurut, domain itu terletak di depan. Untuk soal I1, domainnya adalah A, B, dan C. Di sana A berpasangan dengan 1, B dengan 2, C dengan 3. Masing-masing domain punya satu pasangan, sehingga merupakan fungsi. Sekarang perhatikan himpunan pasangan terurut yang kedua. Domainnya adalah 1, 2, dan 3. 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A. Masing-masing domain pasangannya juga 1. Jadi ini juga merupakan fungsi. Himpunan pasangan terurut yang ketiga. Kita lihat domainnya adalah A, B, ini B lagi. B berulang, sehingga bisa dikatakan B itu mempunyai pasangan lebih dari 1. Jadi, himpunan pasangan terurut yang ketiga itu bukan fungsi. Contoh I4. Domainnya adalah 1, 2, 2. Angka 2 berulang lagi. Berarti di sini juga bukan merupakan fungsi. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai fungsi. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pembelajaran matematika berikutnya. Kita bisa karena biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.